Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Udah sehari kita belum update seputar Bitcoin, tapi Bitcoinnya masih di situ-situ aja ya. Jadi memang sebenarnya kita tahu ya, kemarin itu US itu libur ya, ada Christmas. Jadi memang di hari Senin kita ngelihat gak banyak activity. Bahkan kemarin kita waktu live session bareng sama teman-teman advance group aja, yang kita bahas justru malah altcoin. Ya kita ngelihat ada beberapa altcoin yang menarik seperti EOS, kemudian kita trading kan ya EOS ini, Quan juga kita sempat trading kan. Ini saya posisi udah exit dengan stop loss plus. Kemudian ada beberapa kripto lainnya sebenarnya masuk dalam pantauan seperti Ocean, karena memang kita ngelihat dia ada potensi bisa break ya, atau mungkin sedang pelemahan ya. Ini lagi retest terhadap supply, dan kemarin ini masuk ke pembahasan nih teman-teman di advance group kita ada sempat bahas di mana supply zone ini udah beberapa kali dites, tapi kamu bisa lihat tambah lama lowest price-nya tuh tambah naik, tambah tinggi. Istilahnya ini mungkin bisa jadi pelajaran yang bagus buat teman-teman juga. Ibaratkan kadang kan teman-teman pasti pernah dengar istilah kayak semakin sering support atau resistance dites, maka dia akan semakin lemah. Sebenarnya bukan semakin lemah dalam tanda kutip kayak digedor-gedor gitu ya. Tapi logiknya itu adalah lebih ke arah kita tahu di sini ada supply ya, supply di mana selling order di sana menumpuk. Lalu di sini masuk selling ordernya, tapi kamu bisa lihat seberapa banyak sih sellersnya. Oh, nggak terlalu banyak karena dia tertekan, tapi kemudian harganya bisa bertahan. Begitupun terjadi di sini ya, ada 2 kali sellers masuk di sana signifikan, tapi harganya nggak kemana-mana, malah dia membentuk yang namanya higher low. Dan dari sanalah boom ya, kita ngelihat ada potensi penguatan gitu sebenarnya pada si Ocean ini. Tapi kita nggak trading kan, saya cuma trading di Quan dan si EOS saja. Posisi yang masih running cuma di EOS, Quan udah clear. Dan sekarang finally ya, Bitcoin hari ini make a move, ada pergerakan yang lumayan signifikan. Jadi kita mau bahas sama teman-teman dan kita mau coba proyeksikan ya, istilahnya apa nih yang berpotensi terjadi setelahnya. Alright, maybe starting from daily time frame dulu. Kita mau lihat dari daily time frame. So far Bitcoin itu masih belum confirm bisa close di atas area resistance ini. Kita bisa lihat di sini rejection terjadi beberapa kali, bahkan sampai dengan hari ini ya kita ngelihat masih ada rejection. By the way, kalau misalnya Bitcoin hari ini closing price-nya seperti kondisi sekarang, ini kita wajib waspada karena ada kemungkinan membentuk yang namanya bearish engulfing. Dan kalau misalnya bearish engulfing terjadi di resistance area ini, berarti ya kita bisa sama-sama asumsikan bahwa buyers-nya itu belum punya cukup power ya untuk ngangkat harga Bitcoin menjadi lebih tinggi dari range price saat ini. Dan kebetulan sebenarnya tadi saya sempat ngecek untuk dolar index. Ini dolar index kembali ke level major supportnya lagi. Jadi kalau misalnya ini terjadi pantulan atau dia rebound, well, I guess itu yang mungkin akan menyebabkan Bitcoin akhirnya kembali tertekan atau turun lagi dari range price saat ini. Jadi kalau misalnya saya sih ngelihatnya sekarang ini, kita ngelihat Bitcoin tuh belum benar-benar belum kuat ya untuk break bahkan dari supply zone-nya. Ini walaupun kita bisa katakan sama case-nya seperti si Ocean tadi. Itulah makanya kenapa saya putuskan untuk kita bahas sedikit biar teman-teman punya gambaran. Ini supply zone terus-terusan dites. Oke, terus-terusan dites, berarti kan every time harga ini dites, itu ada sellers yang masuk, ya, mencoba untuk menekan harganya, mencoba untuk menekan, tapi every time sellers masuk, kita bisa lihat, sama persis seperti kondisi pada si Ocean. Dan sekarang Bitcoin-nya pun udah break ya dari trendline tersebut. Lalu apakah ini artinya buyers benar-benar akan kehabisan napas total dan kita bisa lihat Bitcoin-nya malah turun signifikan ke bawah gitu ya. Sebenarnya untuk case ini, ya kita bisa asumsikan bahwa trendline ini sudah tidak berlaku karena harganya sudah break dari si trendline, tapi masih ada satu level yang wajib dipertahankan oleh Bitcoin in case kita pengen ngelihat Bitcoin tetap mencoba ya untuk break dari si supply zone tersebut, yaitu lowest price pada tanggal 25 Desember 2022. Karena terakhir kali kita ngelihat di hari Senin pagi banget ya, itu sekitar jam 2 ya di sini close candle-nya, kita ngetes lagi ke level tersebut. Teman-teman bisa lihat harganya langsung terpantul signifikan, bahkan membentuk yang namanya V formation. Ini kalau buat kita ya, istilahnya yang teman-teman di advance pasti tahu, terbentuk V formation and then pull back and then boom
naik lagi, tapi rejection terjadi kembali pada supply zone yang sama. Nah, kalau saya bisa bilang teman-teman, dengan posisi saat ini adalah support level paling kritikalnya untuk si Bitcoin. Break dari sini artinya Bitcoin benar-benar kehilangan momentum ya atas powernya daripada si buyersnya. Jadi anggapannya kalau misalkan kita ngelihat dengan situasi sekarang, sebetulnya sih ya bisa dibilang the only hope lah ya untuk Bitcoin bisa kembali terrebound adalah dengan dia bertahan di atas level support ini. Makanya tadi begitu ngetes, langsung ada reaksi ya. Kita ngelihat dia langsung naik lumayan powerful. Teman-teman bisa cek di 15 minute bagaimana dia naik lumayan powerful. Tapi yang perlu diwaspadai adalah, ini buat teman-teman yang by the way kita udah sempat ngebahas ya di advance juga soal EMA 21 gimana cara memanfaatkannya. Nah, kamu bisa lihat di sini what happened. Kita baru aja kena reject di EMA 21 pada time frame 15 setelah harga berhasil break dari lowest sesi Asia. Ya, ini sesi Asia hari ini itu lowest price-nya ada di jam 6 pagi sekitaran $16.800. Kita udah break dari lowest price di sana. Jadi sesi Asia punya lowest price, kita udah berhasil patahkan, artinya ada activity masuk ke market dan activity-nya itu lebih cenderung ke arah sell short. Di mana posisi saat ini kita baru aja ngetes terhadap EMA 21-nya di time frame 15 menit. Jadi sebetulnya kalau ngelihat pergerakan seperti ini, menurut saya probabilitasnya untuk kita ngelihat Bitcoin kembali turun itu menjadi meningkat ya. Makanya saya katakan the only reason Bitcoin bisa bertahan adalah dengan dia bertahan di atas level, maksud saya ya, satu-satunya alasan Bitcoin bisa mempertahankan momentum buyersnya adalah dengan dia bertahan di atas level $16.720 ini. Kalau misalnya level tersebut tidak mempertahankan Bitcoin dan Bitcoin breakdown dari range price tersebut, maka kita bisa antisipasi terhadap penurunan lanjutan dan ada kemungkinan kita akan ngetes lagi ke level $16.574. Nah, sebenarnya teman-teman, pergerakan Bitcoin ini nggak terlalu gimana banget ya. Kita ngelihat range-nya tuh sebenarnya tipis. Between top-nya tuh di 16.900 dan bottom-nya tuh di 16.500. Jadi kayak cuma $400. Sebenarnya nggak terlalu yang gimana banget. Tapi memang kembali lagi, buat kita-kita nih, istilahnya yang trading, ini tuh sangat membantu ya. Analisa seperti ini tuh sangat dibutuhkan oleh kita-kita, karena kita dengan melakukan analisa ini, kita jadi tahu gimana stance kita untuk transaksi di koin lain. Kalau misalnya teman-teman ada lagi trading di maybe Rune, Thorchain, atau kita tadi baru ngebahas tentang Polkadot, terus hari kemarin nih kita ada sempat bahas tentang Matic. Nah, itu adalah area, bukan area, itu adalah suatu kebutuhan untuk kita analisa, terutama di Bitcoin-nya. Jadi kalau misalnya Bitcoin-nya lagi turun posisi koreksi kayak gini, kita coba antisipasi di mana sih kemungkinan dia bisa ngerem. Oh, ada kemungkinan nih di 16.720-an misalkan. Baru kita kemudian ngelihat altcoins-nya. Di altcoins-nya kita cari tahu di potensi atau di area mana kalau kita bisa mendapatkan entry point yang ideal gitu ya. Apakah misalnya contoh di ini case-nya pada Ripple ya, kita ngelihat Ripple dia lagi testing lagi nih EMA 21, terakhir dia break ke atas ya kan, nggak terlalu terpengaruh sama Bitcoin juga. Jadi kalau misalnya ini kalau misalnya dipertimbangkan untuk entry lagi gimana gitu ya, kira-kira apakah entry ini bisa dilakukan dengan penempatan stop loss misalkan di range tertentu. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan setelah melihat kondisi daripada si Bitcoin. Ini by the way saya sambil sekalian ngeliat ya, karena menurut saya cukup menarik. Nah, balik lagi ke Bitcoin. Jadi Bitcoin sendiri itu ya yang saya perhatikan, yang saya pantau saat ini. Kalau kita bilang apakah seller sudah kembali mendominasi? Menurut saya iya jawabannya. Kamu bisa perhatikan di sini sudah berhasil break, terdapat yang namanya ya ini kita consider as inverse P formation. Jadi kalau misalnya dia sideways di sini, harusnya ini mengkonfirmasi potensi perubahan arah ya yang bisa terjadi pada si Bitcoin, which means harusnya soon kita bakal melihat ya Bitcoin turun lagi buat ngetes ke level di main zone-nya yang ada di kisaran $16.500. Jadi mungkin market baru mulai aktif juga ya, karena hari ini baru mulai open lagi sesi New York. Kita lihat stock market juga sudah mulai aktif lagi. Mungkin itu bisa menjadi salah satu faktor pengaruh yang mempengaruhi pergerakan Bitcoin secara keseluruhan. Karena S&P 500 sama Nasdaq hari ini turun ya, minus 0,2 dan 0,8%. Jadi mungkin Bitcoin ketarik nih. Terlepas dari dolar indeksnya yang sebenarnya lagi turun juga. Makanya menurut saya ini unik ya, skenario atau kejadian yang cukup unik.
Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi untuk Bitcoin, pay attention, kita bisa ngelihat ada koreksi lanjutan, masih bisa terjadi supply zone, masih terlihat yang menyediakan selling order yang lumayan powerful, masih ada rejection dari sana, dan kita ngelihat Bitcoin mungkin akan ngetes ke level-level kritikalnya seperti di 16.500 dan 16.400, itu worst case scenario. Alright, sedikit update dari saya, itu dulu untuk Bitcoin. Action nggak bisa terlalu banyak ya, paling cuma buat manfaatin short scalping doang. Kalau saya mungkin considerationnya adalah seperti ini ya, jadi kayak pemanfaatan short scalping doang, nggak bisa banyak. Ini pun range-nya tipis, makanya saya lebih prefer cari di altcoins-nya ya, karena altcoins-nya memberikan lebih banyak peluang dibandingkan dengan si Bitcoin untuk saat ini. Jadi biarin dia sideways aja, altcoin-nya bebas bergerak. Nah, kita bisa manfaatin di altcoin-nya. Alright, next kita bakal bahas Solana. Terus ada yang mengantri lagi dua sebenarnya, Waves sama Flux. Tapi saya belum tahu apakah teman-teman agree untuk kita bahas seputar itu. Kalau kalian punya pandangan lain, mungkin punya altcoins lain yang pengen dibahas, boleh juga type di kolom komentar pada video Bitcoin kali ini. Alright, I think that's it teman-teman, update saya singkat aja. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy dan bisa mendapatkan informasi yang menarik dari video update ini. God bless everyone, sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers guys, bye-bye.